Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saya hormati pimpinan atau unsur pimpinan dari Pegadaian, Kejari Bitung, ibu-ibu majelis anak-anak panti asuhan yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah mendengar banyak hal tentang produk-produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian. Di antaranya Arum Haji, Safar, ya, investasi Safar dan sebagainya. Di dalam Islam, dalam yuridis perspektif Islam terhadap kemajuan teknologi perekonomian yang dikelola oleh dunia hari ini, banyak hal-hal baru yang di dalam Islam atau di awal perkembangan Islam itu belum dikenal. Tapi itulah sebagai rahmat Allah kepada manusia. Ternyata di dalam hukum-hukum Islam ada yang secara tersurat dan tersirat yang memberikan gambaran kepada pemeluk umat Islam tentang bagaimana menyikapi perubahan-perubahan yang ada. Apakah ini termasuk dibolehkan atau tidak dibolehkan? Nah, khusus untuk Pegadaian, ini rupanya bisa melihat ini sebagai satu peluang bisnis, tapi diambil dari maqasid syariah yang bersesuaian dengan aturan-aturan hukum Islam. Maka lahirlah produk-produk yang kemudian setelah ditilik, dilihat dengan kacamata hukum Islam, ternyata itu dibolehkan. Contoh seperti Safar tadi, ya. Tadi dikatakan kok pergi haji dan umrah utang. Tapi kalau dengar penjelasan dari Bapak tadi, itu sepertinya bukan hutang, ya. Tapi kita menyetor hingga lunas. Tinggal menunggu waktu pemberangkatannya. Nah, interval waktu pemberangkatan inilah adanya ketidakpastian soal kesehatan, ya, soal-soal yang lain yang mungkin bisa menjadi halangan. Nah, tentu nilai ekonomisnya juga harus diperhitungkan. Nah, dalam hal ini mari kita lihat para ulama berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Di situ Allah mengatakan, wa in kuntum fi safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Bila engkau dalam keadaan bepergian, engkau membutuhkan sesuatu yang dimana persiapanmu tidak mencukupi, hendaklah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau gadaikan. Quran Al-Baqarah 283. Di sini para ulama mengatakan dibolehkan kita berinvestasi selama investasi itu dikelola dengan cara-cara yang tidak ada unsur haramnya. Contoh, saya investasi emas dalam bentuk deposito dan sebagainya. Karena ada juga namanya investasi mulia yang disebut dengan investasi batangan logam emas. Nah, di sini kalau kita berinvestasi kemudian pemanfaatan dana investasi itu untuk mengolah rumah judi, ya, minuman keras, nah itu yang tidak dibenarkan oleh Islam. Tetapi dalam hal ini tentu perusahaan yang bergerak di bidang nilai-nilai komersialnya tentu akan mengantisipasi itu sehingga bersesuaian dengan aturan-aturan hukum Islam. Makanya mitra yang paling dekat dan paling cepat memberikan informasi tentang aturan-aturan Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia. Dari fatwa yang mereka keluarkan, hukumnya adalah boleh, bahkan dianjurkan di dalam Islam selama memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh agama. Kemudian, bagaimana dengan kita
menitipkan atau menggadaikan sesuatu di pegadaian contohnya, apakah boleh kita memanfaatkan uang gadaian ini? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, lahu ghurmuhu wa 'alaiha ghurmuh. Bagi orang yang menggadaikan bisa memanfaatkan dan memakai uang hasil gadaiannya, dan orang yang memegang barang jaminan itu pun harus atau menyampaikan kepada yang punya barang untuk menanggung beban pemeliharaan. Nah, pemeliharaan inilah yang kemudian disebut dengan kata kelebihan, tapi bukan riba. Nah, itu kita harus bedakan ya. Riba itu ada 3 macam, ada riba nasiyah, ada riba ina, ada riba fadl. Nah, dalam hal ini begitu pula dengan badan-badan yang mengelola keuangan masyarakat. Ada disebut konvensional, ada pula disebut dengan syariah. Tentu kita sebagai umat Islam bila merasa bahwa kita benar-benar ingin sesuai dengan aturan agama, maka tentu ada alternatif yang syariah. Itu pun yang konvensional, ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu hukumnya jaiz, boleh. Karena tidak semua konvensional itu di situ ada unsur ribawi dan sebagainya. Nah, inilah saya pikir bagi kita orang Islam, bila tidak bisa mendapatkan uang tunai di saat kita akan berangkat haji, tidak bisa mendapatkan uang tunai di saat kita ingin merencanakan masa depan, maka lembaga-lembaga ini memberikan kita kesempatan untuk berinvestasi. Quran Al-Baqarah 283, hadis riwayat Imam At-Tabrani, lahu ghurmuhu wa 'alaiha ghurmuh. Baginya yang punya barang bisa memanfaatkan uang gadaiannya, dan bagi yang punya barang juga harus menanggung beban pemeliharaannya. Barangkali itu sudah cukup, karena sudah masuk waktu kita berbuka puasa. Mari sama-sama kita membaca doa sebelum berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha